Kita pernah 2023 Bu, Mm-mm. ada 11 tim dapat pendanaan. Itu Ya. hampir 400 juta kalau nggak salah. Bilang Bisa nasional dibilang ya. nasional. Oke. Itu dapat insentif, ada insentif mungkin nominalnya teman-teman bisa lihat di SK insentif yang 2024 kalau nggak Ya. salah. Ya. Dan yang menarik ini Bu, unlimited Bu. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya ada satu mahasiswa juara gemastik, juara PKM, juara anggaplah robotik, KRI ya, Ya. lalu ikut LIDM, itu Ya. juara satu semua, itu Ya. tinggal ditambah-tambahkan juara satunya Bu. Oh, Dilirik sama fakultas-fakultas lain, kadang-kadang fakultas lain branding kok FIT seperti ini, kok militan gitu betul, mahasiswanya betul. ya, Ya, betul. lombanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo iCitizen, bertemu lagi dalam kegiatan SIA Talks. Kali ini kita akan mengundang pembicara kita yang sangat luar biasa dari kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan. Di sebelah saya ada Bapak Dadan Nur Ramadan, SPDMT sebagai KAUR Kemahasiswaan FIT. Pak Dadan, Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Omah, terima kasih banyak sudah Alhamdulillah. diundang ke acara SIA Talks ya. Ya. Biasanya kita ketemu dalam ini ya Pak ya, kalau nggak saya mengunjungi ruang kemahasiswaan, kalau nggak bertemu sekedar nanya-nanya, Pak gimana lomba, gimana ini dan seterusnya ya. Ya, mungkin pertemuannya tidak disengaja, ya ini disengaja ya Bu ya. Ya Pak, karena SIA itu punya kegiatan spesial ya teman-teman semua dalam kegiatan kita sehari-hari, kuliah, kemudian praktikum, kemudian kegiatan organisasi, dan ini spesial banget ya di kegiatan mahasiswa itu salah satunya yang menjadi poin penting adalah mereka mengikuti kegiatan lomba atau kompetisi. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak Dadan, mungkin nanti kita bisa menjawabnya atau kita bisa tanyakan dengan rileks ya mungkin ya Pak ya. Bu. Karena ini adalah podcast pertama saya. Jadi gini aja Pak. Pertanyaan pertama saya adalah kalau di kemahasiswaan itu unit ya Pak ya, unit kemahasiswaan FIT. Nah, siapa aja nih Pak yang ada di dalam unit kemahasiswaan? Oke, terima kasih pertanyaan Bu Omah. Mungkin sebelum saya jawab, saya hello dulu ya buat teman-teman di SIA Tizen atau di mahasiswa prodi SIA, khususnya yang mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Terapan. Mungkin saya perkenalan. Jadi di unit kemahasiswaan itu saat ini dipimpin oleh seorang KAUR dan juga 2 orang staf dan 1 TLH. Jadi KAUR-nya mungkin saat ini masih saya yang bertugas ya. Lalu stafnya ada 2. Ada Mbak Nia atau mungkin dipanggil Ibu Kurnia. Lalu dan kebetulan Ibu Kurnia lulusan dari FIT juga. Lalu ada Ibu Mentari, biasanya dipanggil Ibu Tari, itu kebetulan lulusan SIA. Ya betul, SIA ya. SIA, alumni dari SIA. Betul. Dan satu lagi rekan TLH adalah Mas Alvan. Mas Alvan ya, oke. Jadi kalau dari job desk-nya untuk saat ini, jadi kami rolling biar nggak ada kejenuhan di teman-teman staff. Jadi Mbak Tari handle untuk konseling mahasiswa. Oke, konseling mahasiswa ya. Oke. Jadi mungkin kegiatan selain lomba adalah konseling. Ya. Juga beasiswa, administrasi aplikasi TOSS. TOS ya. Lalu Mbak Nia sekarang handle Ormawa. Dan TAK ya, transkrip aktivitas kemahasiswaan. Sedangkan untuk lomba nanti administrasinya akan dipegang Mas Alvan. Itu mungkin Bu Maya perkenalan untuk unit kemahasiswaan. Kalau KAUR-nya ngapain? Nah, KAUR-nya mengkoordinasikan semua kerjaan di unit kemahasiswaan, baik itu di fakultas terhadap prodi dan dekanat, juga untuk ke Ditmawa, untuk kegiatan yang bersifat universitas atau TUNC saat ini ya. Dan ruangannya mungkin ada yang belum tahu ya Pak ya. Ruangannya di sebelah ruang LKM ya. Ya, jadi kalau masuk dari lobi depan tinggal ke sebelah kanan. Yang mahasiswa suka ngaca. Nah, di situ ya. Jadi sebelum kuliah biasanya pada ngaca dulu, rapi-rapi dulu ya sebelum berangkat kuliah. Nah, disitulah ruangan dari unit kemahasiswaan. Baik. Itu punya histori Bu. Kenapa kita naruh cermin? Oh gitu. Nah, sebenarnya kan kalau teman-teman istilahnya teman-teman mahasiswa ya kanan kirinya itu aturan.
Oke, aturan ya yang nggak ya, boleh ada. dilakukan ya Bu ya. Oke, Jadi ya. selain kita handle sesuatu yang Kegiatan lomba dan lain lomba sebagainya, kadang kita kemahasiswaan ya. proses hal-hal yang melanggar aturan. Nah, harapan Hmm. kami adalah mahasiswa datang ke kampus, ngaca dulu, Hmm. lihat apakah saya sesuai dengan aturan Aturan kampus, udah rapi datang udah belum rapi gitu ya. belum, udah kalau perempuan mau make up dulu atau apa gitu ya. Nah, Oke, sambil kanan kirinya kita simpan aturan. Jadi oke. mudah-mudahan secara Sambil tidak ngaca, sadar baca gitu baca. ya. Oke. Ya, mungkin biasanya mahasiswa paling sering ya Heeh. datang pagi-pagi pasti ngaca dulu. Ngaca dan jadi keinget ya, oh ya saya hari ini harus bersiap kuliah, kemudian ada aturan yang terpampang, saya harus siap menjalani aturan kuliah dengan baik. Iya, Gitu ya teman-teman mahasiswa, jadi ada filosofinya ternyata ya. Oke, berikutnya Pak Dadan, iya. kan kegiatan kemahasiswaan ini selain tadi ya ada kegiatan mengurusi Ormawa, mengurusi TAK, kemudian ada konseling tadi ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa di sini ada yang jadi konseling itu nggak cuma yang berproblem ya sebenarnya. Jadi kalau dia kadang ada ya mahasiswa terlalu banyak prestasinya sampai dia juga perlu konseling. Kadang ada yang kayak gitu ya. Saking banyaknya kegiatan, lomba-lomba gitu ya, dan dia butuh konseling malah gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi nggak cuma yang punya masalah psikologi aja yang butuh konseling. Kemudian di sini termasuk mahasiswa yang ketika dia mau ikut lomba, duh gimana nih caranya supaya ketika saya lomba, saya nggak punya uang yang banyak gitu ya buat daftar lomba. Gimana caranya supaya saya daftar lomba tapi bisa didanai gitu ya dari fakultas atau dari Teliu gitu ya, dari pusat. Kemudian kalau saya lomba, di situ suka ada nih Pak surat-surat pengantar Ya. atau surat keterangan apa yang harus disediakan gitu ya, dan bagaimana cara mengurusnya. Mungkin dari Pak Dadan ada langkah-langkah administrasi supaya bisa ikut lomba dan supaya bisa didanai gitu ya, atau ada proposal pendanaan. Oke, makasih Bu Omah. Mungkin ini pertanyaan yang sering kami dapat dari mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang belum pernah ikut lomba, atau jangan-jangan mahasiswa lama yang baru pertama kali ikut Ya, lomba. betul, Nah, betul Pak. teman-teman, jadi kalau teman-teman atau SIAtizen ya, PKKMB di FIT, kami di kemahasiswaan mewajibkan teman-teman buka IG kemahasiswaan Oke. FIT, follow di situ karena semua informasi kemahasiswaan di situ ada. Udah dapat Pak Ada, mahasiswa nih. ada. IG-nya apa Pak? Boleh Ada, diulang lagi Pak? IG-nya adalah teman-teman tinggal cari ya di Instagram, namanya kemahasiswaan FIT. Oke, IG-nya jangan lupa dicari ya. IG kemahasiswaan FIT. Ya, kalau saya yakin sih teman-teman SIAtizen udah pasti follow ya. Saya juga udah follow kok. Pasti Bu. Jadi, alhamdulillah followernya sekarang udah di atas 5.000. Wih, Ya, mudah-mudahan kita dapat banyak, ads banyak. nanti. Betul Pak, bagus Jadi Pak. teman-teman, cara mendapatkan bantuan pendanaan itu lewat proposal. Oke, proposal ya. Jadi template proposalnya di mana? Nah, teman-teman kalau follow IG, lihat bio linknya, Oke. buka bio linknya, di situ ada template kompetisi Oke. atau namanya template-template untuk mahasiswa. Sudah disediakan Sudah ya di situ ya. Jadi mahasiswa tinggal rename. Nah, Ya, tinggal download rename, ya. isi di dalamnya lombanya kemana, tanggal lombanya berapa, informasi lombanya seperti apa, sampai Oke, detail anggaran yang memang dibutuhkan. dibutuhkan. Bahkan sampai kalau nanti misalkan sampai ke final gitu ya, itu Ya. harus diceritakan juga dalam proposal ya, supaya kita bisa dari kemahasiswaan bisa lihat sebenarnya butuh total dananya berapa sih gitu ya. Iya, betul. Oke, itu untuk dari sisi proposal ya Pak Betul, ya. untuk proposal yang tingkatnya bisa ke fakultas atau ke Ditmawa. Sama prosesnya seperti itu. Oke, Mungkin jadi hanya baiknya beda di fakultas atau di Ditmawa Pak? tergantung Bu. Jadi teman-teman, mungkin saya jelasin di sini Ya. agak panjang ini. Ya, ya. Jadi lomba itu ada 2 jenis Bu. Ya, teman-teman mungkin ada istilah yang namanya kompetisi Belmawa. Oke, kompetisi Belmawa. Jadi kompetisi Belmawa itu adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian, Oke. baik nasional ataupun internasional. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau kompetisinya Belmawa itu teman-teman tanpa buat proposal, insya Allah dapat pendanaan Oh, dari menarik. Ditmawa ya, dari Teliu langsung ya. Itu jadi teman-teman tinggal submit kompetisi Belmawa, itu nggak usah buat proposal, langsung dikasih dana sama Ditmawa, meskipun baru submit. Ya, jadi mungkin nanti saya bahas mungkin pertanyaannya terpisah atau ya. sesinya belum nyampe situ Oke, ya. siap ya Pak. Lalu
lomba yang kedua ada istilah lomba mandiri. Oke, kompetisi mandiri Nah, ya. kalau di Telyu bahasanya kompetisi mandiri, tapi mohon ya buat mahasiswa jangan beranggapan kompetisi mandiri itu kompetisi untuk diri sendiri. Kompetisi dibuat sendiri, cari sendiri, Dari bukan. sendiri ya. Kompetisi mandiri itu adalah kompetisi yang bukan Bukan. kementerian Oke, penyelenggaranya. non Belmawa ya. Non-Belmawa. Oke. Ini ada dua, ada nasional, Mhm. ada internasional. Oke. Nah, andai itu nasional dan butuh pendanaannya besar sekali, Mhm. maka proposalnya kadang di-split Oke. antara Split. fakultas Heeh. dan Ditmawa. Jadi Oh. pendanaannya dapat minta Oke, buat 2 proposal. buat 2 proposal. Oke. Jadi satu misalkan lombanya sama-sama mau ke Singapura, Mhm, Malaysia, atau mhm. misalkan yang jauh dari Pulau Jawa, Kalimantan atau Mhm. Sulawesi. Nah, ternyata butuh transport yang besar. Mhm. Itu karena mungkin suatu saat anggaran di fakultas tidak mencukupi, Iya. proposalnya dibagi 2. Oke. Jadi dapat 2 bantuan pendanaan. Kalau yang transportasi ke fakultas atau Biasanya ke kalau dari transportasi kita ajukan ke Ditmawa Oke. untuk yang persiapan kompetisi dalam pendaftaran, Mhm. beli alat atau software, Mhm. atau butuh akomodasi ya Iya. selain perjalanan itu ke fakultas. Fakultas ya. Tapi teknisnya mungkin nanti bisa ditanyakan ya Ya. ke staf di kemahasiswaan ya, Ya, Pak ya. teman-teman kalau memang nanti penjelasannya kurang jelas ya Mhm, bisa mhm. datang ke unit kemahasiswaan atau mungkin di prodi bisa ada Bu Omah nih, tanya aja sama Bu Omah ya. Siap, Pak. Oke, tadi terkait dengan proposalnya. Nah, surat, Pak. Kadang-kadang kan butuh surat pengantar nih, yang menyatakan mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa di Telyu. Nah, gimana nih cara untuk mengajukan surat pengantar? Oke, teman-teman untuk lomba apabila butuh surat pengantar ini berlaku untuk 2 lomba yang berbeda, Belmawa dan Mandiri, teman-teman Oh, ya. dipisah Kalau ya. Belmawa kalian tahu beres, Oke. langsung proposal nggak usah buat, Heeh. pendanaan dibantu Ditmawa, Oke. surat tugas dan lain sebagainya dibuatkan Ditmawa. Oke. Ya. Karena timeline-nya mungkin sudah Timeline-nya, jelas ya. ya, sudah ada di Ditmawa, Betul. sehingga secara administrasi itu juga disiapkan oleh Ditmawa gitu ya, Pak ya. Bu, benar. Kalau mandiri kan sangat-sangat lebih banyak ya lombanya, sehingga timeline-nya Ditmawa tidak tahu, kemahasiswaan FIT juga tidak tahu, sehingga mahasiswa harus mengajukan. Gitu ya, logisnya seperti itu. Ya, sedangkan untuk lomba mandiri, siapa tahu teman-teman ya, rekan-rekan semua butuh surat pengantar, lalu sampai dispensasi dan lain sebagainya, itu mengajukan ke aplikasi TOSS ya, TOTOS Oke, ya, TOS. Telkom University Mhm. One Stop Service. Itu Oke. linknya ada di bio link IG Kemahasiswaan FIT. Oke, jadi semuanya kalau misalkan pengen detail gitu ya, pengen tahu apa aja yang harus disiapkan, apa aja yang harus dicari informasinya, boleh buka IG ya, di IG Kemahasiswaan FIT. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, kan ini FIT kan prodinya sangat beragam Iya, ya, Bu, ada. multidisiplin ilmu Betul. gitu ya. Sebenarnya potensi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi itu sangat besar ya. Nah, biasanya di lomba tersebut tuh strateginya gimana, Pak? Apakah mahasiswa per prodi yang ikut harus satu prodi gitu maksudnya, Pak? Atau boleh bareng-bareng atau bahkan lintas fakultas? Seperti apa, Pak? Makasih Bu Omah. Jadi ini kalau dulu ya, mungkin saya cerita dulu ya, mungkin awal-awal saya jadi KAUR tahun 2020 ketika pandemi. Dulu lomba itu masih segmentasi, hanya berdasarkan prodi. Prodi saja dulu Misalkan ya. SIA hanya satu tim sama SIA saja dan lain sebagainya. Namun seiring waktu dari persyaratan lomba, contohnya ada lomba Innovillage, lomba PWMP, POMN, PPKO sekarang, bahwa mensyaratkan dari lomba itu adalah keberagaman keilmuan. Oke. Nah, justru saat berbicara keberagaman keilmuan, saya rasa ini pas buat FIT. Ya, ya betul, Karena Pak. ada teknik, non-teknik, sampai perhotelan pun Sosial gitu ada ya, di sini ya. perhotelan ada ya, Pak ya. Jadi besar kemungkinan harusnya ya FIT itu secara proporsi tim bisa dibuat dari berbeda-beda program studi di FIT. Betul. Itu Bu. Kita sekarang alhamdulillah
banyak tim yang kolaborasi Hmm, antar prodi, bahkan antar fakultas sekarang. hmm, Jadi Telyu itu sekarang udah nggak hanya lagi bawa nama prodi, hmm. tapi bawa nama Telyu saat Oke. keluar. Tapi secara nggak langsung saat ada mahasiswa SIA yang berprestasi, meskipun dia kolaborasi dengan fakultas lain, tapi tetap nama prodinya kan Nama, terbawa. ya betul Pak. Dan bahkan di beberapa syarat lomba itu mengharuskan Ya, ya untuk mengharuskan. kolaborasi antar prodi atau Ya, antar fakultas. prodi, angkatan juga terkait. Oh iya, Selama iya, angkatan satu juga ya. kampus, yang penting satu kampus. Ya, yang penting satu kampus. Ya. Betul-betul Pak. Jadi ini justru kepentingan mahasiswa di sini sangat besar ya untuk bisa berkolaborasi supaya berbagai ragam keilmuan bisa masuk dan bisa memecahkan masalah gitu ya di perlombaan tersebut. Nah, berikutnya Pak, ada yang mau ditanyakan lagi adalah biasanya nih Ya. mahasiswa lomba itu kan ada levelnya ya, ada yang mungkin lokal ya di Bandung saja misalnya, atau di regional Jawa Barat atau wilayah ya. Kemudian ada yang tadi skalanya nasional gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa itu kan ada penyemangat ya ketika mereka mengikuti lomba, kemudian mereka lolos final atau bahkan jadi juara Ya. gitu ya. Biasanya tuh perlu penyemangat nih Pak. Nah, kan pernah diinformasikan bahwa ada semacam benefit ya, selain TAK, mahasiswa dapat apa aja sih Pak Oke. dari lomba tersebut? Oke, Bu. Nah, ini menjadi hal harusnya dikejar sama mahasiswa ya. Nah, betul. Hal yang paling dikejar sama mahasiswa selain di luar dari menjuarai sebuah kompetisi atau lomba. Jadi Oke. teman-teman ya, rekan-rekan dari SIA Tizen ya namanya tuh. AIS Tizen. Boleh SIA, boleh iCitizen, boleh. iCitizen ya. Andai ada mahasiswa yang menjuarai kompetisi, kita lihat levelnya Bu ya. Ada lomba yang namanya paling kecil wilayahnya untuk nasional, ini namanya wilayah. Wilayah, oke. Wilayah itu contohnya adalah lomba yang diikuti hanya mahasiswa atau perguruan tinggi di lingkungan Jawa Barat. Oh, oke. Nah, ini jujur tidak dapat insentif. Oh, tidak dapat insentif. Tidak dapat insentif teman-teman Oke. ya. Lalu bentar, kita ngomongin lomba mandiri dulu. Oh iya, boleh, Ya boleh Pak. teman-teman. Jadi Kalau kita tadi insentif mungkin dari dua-duanya ada. kampus. Jadi lomba itu ada teman-teman ya, mungkin maaf Bu, Ya, siap. ada lomba Belmawa, ada lomba mandiri. Oke. Nah, kita ngomongin yang mandiri dulu, karena perlakuannya berbeda. Oh iya. Perlakuannya berbeda, mohon maaf ya. Jadi biar teman-teman aware nih, takutnya wah Pak Dadan ngomong kayak gini, tapi kok saya enggak. Nah, jadi saya jelasin dulu, lombanya dua, mandiri dan Belmawa. Perlakuannya berbeda ya rekan-rekan. Lalu saya bahas mandiri dulu. Mandiri yang paling kecil itu lombanya wilayah. Oke. Wilayah itu nggak dapat insentif. Lalu yang berikutnya naik dari wilayah adalah bisa dibilang nasional. Nasional syaratnya adalah minimal ada provinsi lain yang ikut. Kalau lombanya di Jawa Barat, berarti ada kampus yang berasal di luar Jawa Barat ikut. Ada batas berapa kampusnya nggak Pak? Minimum kalau dilihat dari persyaratan, jadi selain dari benefitnya ke insentif, ke nominal uang, ada benefitnya adalah ke persyaratan cum laude. Oh, oke. Iya kan, karena kalau persyaratan cum laude harus minimal juara tingkat nasional. Nah, nasional itu minimal ada 2. Satu dari Jawa Barat, satu dari luar Jawa Barat. Oke. Nah, satu yang perlu di aware ya buat mahasiswa Telyu, ada Telyu Bandung, Purwokerto, Surabaya. Lomba di Jawa Barat itu jangan disebut nasional. Oke. Pesertanya semuanya Telyu, itu bukan nasional, itu internal ya. Jadi kalau misalkan lombanya di kampus Bandung, ada kampus anggaplah UGM dari Jogja ikut, nah itu bisa dibilang nasional. Oh gitu, Atau walaupun Telyu sama-sama Pulau Jawa. Sama-sama Pulau Jawa. Oh, bisa dibilang nasional Bisa dibilang ya. nasional. Itu dapat insentif, ada insentif. Mungkin nominalnya teman-teman bisa lihat di SK insentif yang 2024 kalau nggak salah. Ada di bio-link IG kemahasiswaan, tinggal di-download sampai di atasnya internasional. Oke. Nah, jadi minimumnya nasional untuk dapat insentif ya. Dan juga dapat lampu hijau untuk syarat lulus cum laude. Oke, Namun ya, untuk mandiri disesuaikan dengan prodinya masing-masing, Bu.
misalkan ini kita ngomongin prodi SIA, jangan juara nasional, tapi misalkan maaf pencaksilat atau panjat tebing, kan nggak sesuai sama prodi. Nah itu insentifnya dapat, tapi persyaratan kumlotnya enggak. Oh, oke. Karena kan Iya, tidak kebayang. sesuai dengan Prodi prodinya. ya. Jadi Oke. lebih keilmuan kalau untuk Keilmuan. kumlot ya. Ya, Tapi baik. syaratnya untuk nasionalnya itu bisa Dapat insentif ya. ya. Lalu untuk insentif Belmawa. Belmawa. Nah, kalau Belmawa itu ada kompetisi yang mendapatkan pendanaan. Contohnya PKM, untuk vokasi ada POMN sebelumnya, sekarang PPKO. PPKO. Saat sudah dapat pendanaan itu sudah dapat insentif. Oke. Cuman kalau kita lihat aturan kumlot itu di situ memang di aturan tidak disebutkan ya dapat persyaratan kumlot terpenuhi atau enggak, tetap harus juara. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara insentif itu mungkin ada mahasiswa yang mengejar, ada juga itu mah bonus aja gitu ya. Yang penting mah, tapi juara juga sebenarnya udah dapat hadiah kan dari penyelenggara itu juga. Ya, jadi insentif dari Tellu untuk prestasi teman-teman semua itu bisa didapatkan sesuai dengan skala ya. Tadi wilayah nasional kah atau di wilayah Jawa Barat aja gitu ya, dan seterusnya. Dan yang menarik ini Bu, unlimited Bu. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya ada satu mahasiswa juara gemastik, juara PKM, juara anggaplah robotik, KRI ya. Lalu ikut LIDM itu juara satu semua, itu tinggal ditambah-tambahkan juara satunya Bu. Oke. Nggak dibatasi, udah dapat dari LIDM, nggak dapat lagi di tempat yang lain gitu ya. Enggak ya. Jadi karena memang apresiasi Tellu begitu besar ya Pak untuk mahasiswa yang ikut kompetisi. Jadi selain TAK udah pasti. Udah pasti TAK dapat. Kalau juara udah pasti dapat hadiah dari penyelenggara. Kemudian insentif gitu ya, tiket cum laude gitu ya. Kemudian ada satu lagi Bu yang belum. Apa tuh? Wisudawan berprestasi bidang kemahasiswaan. Betul. Ya. Seperti yang kemarin di 2025 ya. Betul. Ada mahasiswa berprestasi ya. Oke. Setiap tahun tuh kalau teman-teman mau ngejar, di situ ada pemilihan mahasiswa berprestasi di akhir tahun ya. Jadi misalkan dari prodi SIA ada yang biasa ikut lomba, kemudian ikut mungkin termasuk kalau mengirimkan karya ilmiah juga bisa ya Pak ya. Dan prestasi lainnya itu bisa dinominasikan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat di Tellu ya, di Universitas Telkom. Lalu ini sih satu lagi Bu, wisudawan berprestasi. Di Jadi pada akhir saat lulus, sidang di wisuda ya. Wisuda, jadi semua prestasinya, pencapaiannya kalau untuk D3 berarti selama 3 tahun kuliah itu nanti menjadi wisudawan berprestasi. Cuman untuk teman-teman yang berniat mencari wisudawan berprestasi, mungkin pesan saya dari kemahasiswaan adalah harus lulus tepat waktu. Syarat pertamanya itu lulus tepat waktu, IP di atas 3, TAK-nya, IKK-nya di atas 3. Mungkin kalau buat D3 mungkin di atas 72 TAK-nya. Oh, sudah naik dari 45 tuh minimum. Minimum 45. Tapi untuk menjadi wisudawan berprestasi minimumnya naik jadi 72 atau 73. Oh, oke. Informasi baru nih ya. Saya juga belum tahu nih. Ternyata sampai 72. Oke. Jadi kalau teman-teman semuanya tadi ya, kalau sudah barusan menyimak dengan informasi dari Pak Dadan dengan berbagai trigger itu yang baru semester 2 nih, sekarang berarti semester genap ya, semester 2, kemudian ada yang semester 4, kuliahnya kayaknya belum ngapa-ngapain nih ya, sayang banget ya, IPK-nya udah bagus gitu ya. Itu bagusnya sih ada aktivitas kemahasiswaan, terutama kompetisi yang diikuti oleh teman-teman. Nanti kalau semester 4, tahu-tahu semester 5, tahu-tahu magang. Ya, jadi kesempatannya menjadi lebih sedikit lagi gitu ya kalau kita tidak mengasah itu sejak kuliah. Ya. Kemudian ini Pak, lomba ya. Lomba itu kan ada yang diselenggarakan oleh individu gitu ya. Kemudian tadi ada yang lomba yang diselenggarakan oleh Ormawa ya. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, teman-teman mungkin diselenggara atau pesertanya Bu? Pesertanya. Jadi pesertanya. Ada yang individu, ada yang harus Ormawa tertentu gitu ya. Mungkin ini apabila rekan-rekan mahasiswa ya mau lomba nih, lombanya persyaratan lombanya misalkan boleh 1 atau maksimal 3 orang. Itu silakan teman-teman tinggal
lihat temen-temennya, Hmm, rekan-rekannya yang memang sesuai satu visi misi lah ya, dapat pembimbing yang bagus, sesuai sama aturan lomba, tinggal ikut. oke. Silahkan. Ada juga kompetisi yang mewajibkan dari satu eh, seperti UKM, Ya, Ormawa. Ormawa Nah, karena UKM ya, memang akan membawa nama UKM UKM-nya tersebut. atau Ya, betul, Ormawa betul, betul. tersebut ya. Kalau di SIA ini pernah himanya ya, Ya, 2 kali berturut-turut dapat pendanaan POMN. Kalau nggak salah tiga, atau 3 kali ya. 3 kali. 3 kali dapat pendanaan POMN berturut-turut. Bahkan himanya pernah menjadi hima Terbaik ya. berprestasi Ya, ya betul. untuk fakultas di tingkat universitas. Ya. Nah, Hima jadi bisa. memang tergantung dari jenis kompetisinya dan tergantung dari persyaratan kompetisinya. Oke. Saat ada individu dan saat ada tim. Nah, ini berpengaruh ke insentif, Bu. Betul, betul. Andai satu orang yang maju, maka insentifnya buat satu orang itu. Ya, Andai tim yang maju, berarti insentifnya dibagi sesuai dengan jumlah orang di tim personal tersebut. dalam tim tersebut. Jadi keingat ya 2023. Kenapa saya pakai jaket ini? Nah, Karena saya mendampingi study group ya, study group kewirausahaan. Waktu itu ikut P2MD. Ada Himadisa, ada ada study group kewirausahaan, itu juga alhamdulillah dapat pendanaan ya. Jadi teman-teman, Bu saya nggak pede kalau lomba sendirian, misalkan gitu ya, ikut di UKM silakan aja gitu ya. Kadang-kadang di UKM juga ada yang memang dia fokus di training beberapa waktu gitu ya, dan kemudian dia diterjunkan untuk ikut kompetisi, ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya menarik adalah saya pengen lomba, tapi kadang-kadang saya nggak pede nih Pak. Ada nggak dari kemahasiswaan itu semacam bimbingan atau pengarahan atau dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian kita di briefing, kemudian ada pelatihan-pelatihan tertentu misalnya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Mungkin ini yang sering terjadi, yang sering kita lakukan di kemahasiswaan ya, Bu ya. Jadi pertama kita punya yang namanya study group. Ya, mungkin itu ada beberapa study group di FIT yang masih aktif. Ada beberapa yang aktif, enggak, aktif lagi, enggak, tergantung dari mahasiswanya kadang-kadang ya, ataupun dosen, kesibukan dosennya. Nah, teman-teman yang memang berminat untuk lomba, teman-teman bisa ikut study group di FIT. Ya. Lalu kalau nggak ikut study group, teman-teman bisa ikut UKM. Ada UKM yang memang suka targetnya lomba, atau kalaupun memang enggak Pak, saya nggak mau gabung UKM, saya nggak mau gabung study group, saya pengen sendiri, nggak masalah. Nggak masalah ya, bisa maju lomba sendiri juga. Bahkan saya kalau teman-teman lihat IG kemahasiswaan FIT ya, bisa di scroll pencapaian mahasiswa tahun 2025, itu banyak lomba yang memang jalan sendiri. Dia pergi lomba, tiba-tiba lapor juara, tanpa pembimbing, tanpa teman-teman, dan dia single. Nah, ada yang seperti itu. Nggak Lombanya masalah juga itu. mandiri ya. Lombanya mandiri. Nah, kalau memang nyaman sendiri silahkan, nyaman bersama-sama temennya silahkan juga. Ya, itu tidak dihalangi oleh persyaratan lomba. Lalu teman-teman kalau memang, Pak kami pengen ikut lomba, tapi kami nggak siap atau nggak tahu aturan. Nah, teman-teman ya, untuk lomba-lomba yang kelasnya Bilmawa, biasanya kemahasiswaan. Kalau nggak kemahasiswaan, kadang-kadang kita buat acaranya langsung Setelio. Ya, kerjasama dengan Ditmawa untuk buat sosialisasi. Buat persiapan untuk sampai submit proposal ya. Jadi benar-benar dikumpulin gitu ya dalam satu ruangan, diajarin gitu ya, dari cara bikin proposal, cover gitu ya, tata tulis ya Pak ya. Sampai kita suruh presentasi Bu tiap hari Bu. Jadi beneran udah kayak persiapan buat sidang. Kadang-kadang kita biasanya di kemahasiswaan FIT kita fokus hal seperti itu untuk lomba PKM sama mungkin dulu POMN. Karena dua lomba itu fokus ke tata tulis. Betul. Jadi teman-teman kalau buat proposalnya, anggaplah proposal yang membuat sesuatu yang belum pernah ada, tapi template-nya menyalahi aturan, itu langsung dicoret. Langsung biasanya dihapus, seperti Bu. itu ya, Bilmawa ya, strict ya. Strict ke aturan. Jadi beneran kita nyampe ngumpulin mahasiswa, kita briefing dari pagi nyampe malam, kami sediain mungkin timnya, kita jadwalkan.
sesuai dengan jam kuliah, bahkan makan siang sampai snack kita siapin, Bu, buat mahasiswa harus datang. Jadi kadang-kadang ada, ya mungkin saya open kartu di podcast ini ya, kadang-kadang kemahasiswaan kita nyiapin snack. Ayo teman-teman datang, kalau nggak ada potong makanan nggak datang, Bu. Iya, iya. Ayo makanan, kita keluarin apa gitu ya, tumpeng atau misalkan gorengan atau rebusan, datang Iya, mahasiswa. saya Tapi mengalami sendiri, Pak. tapi dengan cara seperti itu ya mungkin mahasiswa nyari benefitnya juga dia ya, tapi Iya, nggak masalah lah ya. Kami pengen mahasiswa berprestasi, kami tetap support. iya, Jadi betul. kita support dari minimal selama dia workshop itu nggak lapar, nah kita Iya, siapin. iya. Jadi alhamdulillah kita pernah 2023, Bu, ada 11 tim dapat pendanaan. Itu Iya. hampir 400 juta kalau nggak salah. Yang P2MD. P2MD atau Iya. POMN saya lupa namanya, P2 karena masih P2MD. P2MD pindah ke POMN. PUMN 2024 Iya. PUMN. Ya rata-rata hampir 11 tim. Ya. Kali 20 juta mungkin 250 jutaan ya mungkin ya. Waktu itu kan presentasi ganti-gantian Iya. gitu ya, tapi di ruangan benar-benar disupport, makanan ada gitu ya. Iya. Kemudian giliran presentasi disiapkan bareng-bareng dan segala macam gitu ya. Semuanya supportnya penuh nih dari kemahasiswaan ya Pak ya. Ya, Bu. Cuman sayang lombanya sekarang berubah menjadi PPKO. Di mana Oke. PPKO itu satu kampus hanya boleh submit 10 judul 10 UKM gitu 10 ya. judul 10 judul berdasarkan UKM atau Ormawa. Ormawa ya. Kalau berdasarkan dulu UKM atau Ormawa. dibebaskan, kita Mm-mm. submit 20 FIT aja. Iya, iya. 20 didanai 11. Ah, Kalau sekarang sangat-sangat lumayan. PPKO Ya. hanya boleh submit 10. Ya Jadi lumayan. bahasanya ada seleksi internal Iya, yang ada. sangat ketat sehingga di internal Telu aja itu udah harus bersaing ya, mendapatkan 10 ya, the best 10-nya supaya bisa dikompetisikan di luar gitu. Ya sebenarnya di P2MD juga sebenarnya kita seleksi habis-habisan. Cuman alhamdulillah semangat mahasiswa ya dulu, karena mungkin zaman itu masih ada MBKM. Oh ya, Masih MBKM. ada rekognisi ya. Jadi Betul, ada betul. beberapa yang mata kuliahnya direkognisi dengan kegiatan yang sesuai ya. Kegiatan itu apabila sesuai dengan mata kuliah maka langsung dikonversi ya. Ada yang Ya, dapat ya, A, ya, betul. AB mungkin ya. Dan beberapa mata kuliah Pak Iya. biasanya, nggak cuma satu ya. Iya. Dan jangan khawatir, kompetisi itu ada yang kalau kita kelompokkan ya, ada yang akademik gitu ya Iya, Pak Bu. ya, ada yang non akademik. Kalau yang akademik berarti yang sesuai dengan background program Prodinya. studi. Iya. Kalau yang non akademik berarti yang seperti olahraga, seni gitu ya, budaya, dan di luar keilmuan prodi ya. Iya, Bu. Kemudian ini Pak, kalau di FIT sendiri, nah kan kadang-kadang saya pernah lihat tuh dari statistik peserta yang ikut lomba dari FIT itu kan pernah kalau nggak salah ya tertinggi atau apa Iya, ya, saya pernah lihat ya. Nah ini dalam 2 tahun terakhir mungkin Pak ada lomba apa saja yang sudah dijuarai oleh FIT? Oke, teman-teman, mungkin ini kalau saya ngomong sudah dijuarai, saya Banyak bingung, banget ya. banyak banget. Saking Karena banyaknya. kalau lombanya mandiri, saya jujur nggak hafal. Kalau mungkin contoh di SIA pasti yang basicnya akunting ya, sama sistem informasi pasti akan dijuarai sama SIA. Ya. Di prodi lain ada juara sesuai dengan prodinya masing-masing. Itu jujur betul. teman-teman ya, kemarin kita catat mungkin lebih dari 70 juara mandiri ya yang pernah Oke. dicapai mahasiswa tahun 2025 2025 saja. 70 ya. Iya, Luar biasa. 70-an. Itu yang masuk dapat pendana dari mulai juara 1, 2, 3 sampai misalkan Finalis harapan. ya. Harapan. Itu sekitar 79-an atau Oke, 70 berapa ya. Mungkin di post di IG Iya. kemarin. Kalau lomba internasionalnya ada juga teman-temannya, ada yang ikut Huawei, ada ikut robotik juga. Betul. Lalu untuk 2 tahun terakhir kita kuatnya di mana? Untuk Belmawa kita kuatnya di Gemastik. Ya teman-teman di Gemastik kita alhamdulillah masuk 3 besar terus ya. Iya, betul, 2 tahun Gemastik. berturut-turut. Lalu untuk mandirinya mungkin banyak sekali. Nah, cuman untuk pendanaan kita sedikit turun tahun ini, Bu. Nah, kenapa turun tahun ini? Karena POMN tidak ada. Ya, betul. Ya, POMN dulu teman-teman kita tidak ada saingan dengan fakultas lain di Telu. Karena khusus Karena vokasi khusus ya. vokasi. Betul, betul. Karena Jadi, sekarang saingannya lebih berat. Ya, pindah
PWMN dilebur dengan PPKO PPKO. menjadi PPKO. Jadi lombanya kita mengejar 10 kuota Heeh. bersaing se-TUNC. Oke. Dan bukan hanya Bandung ya, Bukan hanya Bandung. Surabaya, Purwokerto, dan Jakarta. Yaitu yang lomba membawa nama Ormawa atau UKM. Jadi itu. Jadi memang secara pendanaan kita kurang. Ya. Jadi pendanaan yang kita peroleh tahun ini dari Innovillage. Ya. Ya, lalu Innovillage Benar. juga kan tahun lalu ada yang juara 1 ya, juara 1, juara Iya, iya, 2. betul. Jadi masih dipegang sama FIT. Jadi FIT ya. teman-teman kalau FIT tradisi juaranya Keren banget, Pak. keren banget ya. Alhamdulillah dilirik sama fakultas-fakultas lain. Iya. Kadang-kadang fakultas lain branding kok FIT seperti ini, kok Nah, militan gitu betul, mahasiswanya betul. ya, Iya, betul. lombanya. Seperti karena jujur teman-teman, mungkin kalau kalian follow IG kemahasiswaan FIT, yang juara lapor itu kami publish. Betul. Kami publish tujuannya apa? Bukan apa ya? Tujuannya kalau kami kemahasiswaan adalah menyampaikan ke Iya. semua mahasiswa FIT ataupun prodinya bahwa anak ini juara nih. Apresiasi juga ya. Apresiasi dari kemahasiswaan ya. Betul, betul. Karena memang harus diketahui supaya jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin kadang-kadang mahasiswa tuh ada yang merasa kurang satu bidang ilmu, tapi ternyata unggul di ilmu yang lain. Iya. Itu sangat-sangat bisa untuk ikut kompetisi. Tapi sebenarnya tadi Pak mungkin ada beberapa singkatan atau kata-kata yang mungkin sebenarnya di awal tadi ya, Iya, mungkin ada mahasiswa yang masih semester 2, mungkin belum paham ya, Belmawa itu apa gitu ya. Apa aja sih lomba di Belmawa, terus kita harus lihat infonya di mana tuh gitu kalau di Tell-U. Oke, Belmawa itu kalau secara singkat ya, kan kementeriannya ganti-ganti, Iya, tapi betul. namanya tetap disebut Belmawa. Ya. Belmawa itu singkatan dari pembelajaran dan mahasiswa. Jadi salah Pembelajaran dan satu mahasiswa. divisi atau unit dia di bawah direktur perguruan tinggi. Kalau dulu 2, Belmawa PT sama Belmawa Vokasi. Vokasi, ya Nah, kita dipisah. nginduk dua-duanya. Bahkan dulu sempat PKM versi Vokasi, PKM versi betul. Dikti, sarjana sarjana, ya. Jadi akademik. sekarang digabung Belmawanya satu. Jadi Belmawa itu kompetisi yang dilaksanakan sama kementerian. Kalau lombanya apa aja? Lombanya satu yang benar strict ke aturan namanya PKM. Ada inovasi pendidikan itu LIDM. Tapi PKM kan banyak banget Banyak ya. ya. PKM itu ada 11 Bidang ya, divisi kalau nggak divisi. salah. Divisi ya. Atau 11 kategori ya. Kategori. Ada PKM KC, Karsa Cipta, ada PMAI, jurnal. Bahkan di SIA biasanya yang ini apa? Yang saya lupa. penerapan. Bukan, yang ini Bu. Yang jurnal. Oh, Karya tulis. KT ya, PKM KT. Nah, SIA AI, biasa AI. AI. Saya lupa singkatannya, maaf. Emang kadang-kadang ganti-ganti ya, singkatannya. Ya, kalau teman-teman tahu AI ntar komen ya di YouTube kan ya nanti ya. Nah, komen di bawah Bisa, AI bisa. itu apa. PKM-nya banyak. Ada LIDM pun ada bidang-bidangnya. Gemastik ada bidang-bidangnya juga. Ada mungkin buat SIA ada bisnis TIK. Bisa, ada di dalamnya. Bisa. Ada yang berbasis hardware, ada robotik, ada KKI, kapal cepat. Ya, bahkan ada anak SIA yang pernah di robotik ya. 2 kali. Ya, di robotik ikut KRI. Betul. Lalu ada lagi olahraga Pomnas. Ya. Nah, teman-teman siapa tahu yang ikut olahraga berdasarkan provinsinya itu masuk juga ke kompetisi Belmawa. Belmawa ya. Lalu ada MTQ untuk Muslim, ada MTQ MN, lalu ada untuk dari rekan-rekan dari Kristen ada, saya lupa namanya, PES Parawi, mohon maaf kalau salah. PES Parawi, saya ya lupa namanya. Itu ada yang ada ini lomba seni, saya lupa istilahnya, saking banyaknya lomba ya. Jadi ada lomba yang memang membahas, siapa tahu teman-teman dari nyanyi gitu ya, ada ya kalau nyanyi keroncong, dangdut ada semua ya. Betul. Ya memang saking banyaknya banyak lomba ya, dan itu teman-teman bisa berkompetisi ya, tidak hanya di Tell-U tapi se-Indonesia.
Oke, baik Pak Dadan. Ini kalau obrolan kita nggak akan pernah cukup ya Wah, Pak ya? lama Bu. Biasanya kalau kita diskusi Ya, mahasiswaan ya dari ya pagi sampai begitulah kalau sore dengan gitu. Pak Dadan ya. Pak udah berapa Pak yang submit gitu ya. Biasanya pertanyaan, Pak tunggu ya Pak, ini lagi jaga gawang, jaga Iya, lilin, iya, jam 12 malam submit gitu ya. ya. Biasanya Kita akan begadang ramenya di situ ya. di hari H teman-teman ya. Ya, gitulah. Jadi Jadi, kalau kalian belum submit itu kami belum bisa tidur. nah itulah kemahasiswaan ya. Jadi nungguin eh, peserta beserta dosen pembimbing untuk submit sehingga para para pegawai gitu ya, Pak Dadan dan timnya baru bisa istirahat setelah jam 12 malam ya. Setelah submit Batas submit. proposal semua, approval semua sampai close dari tingkat universitas karena harus ada berita acara dari wakil rektor 3. Oh ya, Jadi betul betul terakhir betul. tutup itu selesai semua. Oke, oke. Jadi lomba secara administrasi panjang gitu ya, dari unit, dari fakultas sampai ke TLU, dan kitanya juga jangan patah semangat gitu Iya, ya sebagai mahasiswa selama bisa kuliah beraktivitas. Jadi yang namanya mahasiswa tuh nggak yang kupu-kupu ya, kuliah pulang, atau K3 ya, kantin, kosan, sama kuliah gitu ya. Jadi selama jadi mahasiswa manfaatkanlah waktu untuk bisa berorganisasi, iya. kemudian mengikuti kompetisi. Nggak menang nggak apa-apa. Jadi pengalaman kita tuh akan sangat banyak ketika kita bisa mengalahkan mungkin kita merasa bahwa kita tuh udah mampu. Ternyata ada orang lain yang mungkin punya kemampuan yang sama atau bahkan lebih, dan itu menjadi challenge buat kita sehingga kita menjadi orang yang ya nggak tinggal diam, udahlah saya menikmati apa ajalah yang apa adanya ajalah saya gitu ya. Tapi kita harus berusaha meraih apa yang memang sudah disediakan gitu ya, fasilitas-fasilitas tadi, kemudian benefit-benefit yang tadi disebutkan Pak Dadan. Teman-teman sangat-sangat bisa untuk meraih kegiatan dan kejuaraan gitu ya di bidang kemahasiswaan. Baik Pak Dadan, mungkin dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin belum sempat saya tanyakan ya. Dan mungkin dalam sesi yang lain kita bisa bertemu kembali untuk mengupas lebih dalam gitu ya tentang kegiatan kemahasiswaan ya di FIT Sama-sama Bu khususnya. Omah. Oke. Buat rekan-rekan ISTizen ya, kalau ada yang nggak paham bisa datang langsung ke kemahasiswaan ya. Kalau apa istilahnya ada yang mau nanya proposal, pendanaan, tata cara lomba, silakan. Nggak usah khawatir. Selama ruangannya buka, teman-teman boleh masuk. Betul. Ya. Kadang-kadang saya ngechat di luar jam kerja juga ya. Dan nggak usah khawatir, insya Allah Bu, selama ada konsumsi di meja kemahasiswaan, nah teman-teman bisa ngopi di situ. Betul, betul. Datang, mampir, ngopi, nanya Ya. gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dadan Sama-sama dan Bu. teman-teman semua iCitizen. Semoga teman-teman semua berkenan, dan saya tutup podcast SIA Talk ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.